Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syiar Majelis Taklim Kendari bergerak. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Sultra TV di mana saja Anda berada dan seluruh anggota Majelis Taklim BKMT Kecamatan Kadia dan BKMT Kecamatan Nambo yang berada di Rumah Jabatan Wali Kota Kendari, tepatnya di Aula Media Center. Hari ini kita bertemu kembali di 7 Ramadan 1444 Hijriah. Bersama kita ada Ibu Ustazah, Ibu Dokteranda Haja Nur Solihah. Apa kabar Bu? Alhamdulillah. Insya Allah di pertemuan kita pada hari ini kita akan membahas masih tentang puasa yang berjudulkan kualitas puasa. Nah, ibu-ibu boleh mencatat judul kita hari ini adalah kualitas puasa. Nah, kualitas puasa ini nanti ibu-ibu boleh bertanya ya setelah sesi pemaparan materi. Baik, syiar Majelis Taklim Ramadan ini bekerja sama dengan pemerintah Kota Kendari, Majelis Ulama Indonesia, Sultra TV dan tentunya bersama Badan Kontak Majelis Taklim Kota Kendari. Baik pemirsa, mari kita sama-sama mendengarkan pemaparan materi dari Ibu Ustazah kita. Kepada Ibu Ustazah, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang saya muliakan pengurus PKMT Kota Kendari, Ketua PKMT Kecamatan Kadia, Kecamatan Nambo, sehat-sehat ibu semuanya? Alhamdulillah. Masih kuat berpuasa? Alhamdulillah ya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini hari ke-7 puasa kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat bersama-sama di sini. Insya Allah ini menjadi wasilah untuk kita meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah, kualitas puasa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya tetap istiqomah di jalan Allah, mengikuti apa yang telah Rasulullah contohkan, sehingga nanti di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat beliau. Allahumma amin ya. Moderator kita Ibu Hajah Widya, alhamdulillah sehat ya Bu ya. Alhamdulillah selalu setia mendampingi kita semuanya di BKMT ya. Kita doakan semoga beliau sehat-sehat terus. Di samping juga mendampingi kita di BKMT, juga beliau selalu mendampingi jamaah umroh BKMT ya. Alhamdulillah. Insya Allah kajian kita pada hari ini adalah tentang kualitas puasa. Kita mengetahui puasa Ramadan adalah tujuannya la'allakum tattaqun, agar supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena ada orang berpuasa itu bervariasi niatnya. Kalau yang gemuk berpuasa niatnya supaya langsing, cita-citanya langsing tapi langsung sakit. Ada juga yang berpuasa karena mungkin tidak setuju dengan keputusan ataupun kebijakan pemerintah. Itu namanya mogok makan. Biasanya itu dilakukan oleh para mahasiswa ya Bu Widya ya. Iya. Tapi kita benar-benar murni puasa Ramadan kita adalah menuju orang-orang yang bertakwa. Tidak ada titel yang paling mulia di dunia ini yang menjembatani kita mendapatkan surganya Allah adalah titel takwa.
setinggi apapun sekolahnya orang, sebanyak apapun hartanya orang, sepinter apapun, kalau tidak memiliki titel takwa, nol besar. Inilah kita semuanya harus bisa meningkatkan kualitas takwa. Kualitas puasa, ya, berbicara tentang kualitas puasa, ya. Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau membahas tentang tingkatan-tingkatan kualitas orang yang berpuasa. Nanti kita posisinya di mana ya Bu? Saya di mana posisinya nanti? Ya, mudah-mudahan kita dalam posisi yang baik-baik saja. Bukan hanya puasa, sekedar puasa, menahan lapar dan dahaga, tetapi tidak dapat pahala apa-apa. Nauzubillah min dzalik. Sudah capek-capek masak sahur ya Bu, kemudian kita mulai berpuasa dari mulai imsak sampai maghrib, loh kok tidak dapat pahala apa-apa? Kenapa? Nanti kita bahas itu ya Bu ya. Yang pertama kata beliau, yaitu puasa orang awam. Ya, puasa orang awam itu artinya level pertama sebagai saumul umum. Puasanya orang kebanyakan. Ya. Hanya sebatas menahan haus dan lapar, menahan dahaga, ya, serta hal-hal yang membatalkan puasa. Ini puasanya orang awam. Jadi ini belum ke kategori very good, baru good. Apalagi kalau excellent belum, ya. Jadi puasa orang awam ini puasa hanya sebatas menahan lapar dan dahaga, dan juga menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, tentu ibu-ibu Majelis Taklim sudah tahu apa yang membatalkan puasa. Ya Bu ya. Ya, nanti kita bahas itu. Yang membatalkan puasa banyak makan, minum, berhubungan suami istri. Enggak apa-apa. Jelas saja ya Bu. Kan semuanya sudah dewasa. Kalau membahas fikih itu tidak boleh remeng-remeng, jadi harus jelas. Jadi seperti hubungan suami istri, muntah yang disengaja itu membatalkan puasa, dikorek-korek supaya muntah. Tapi kalau muntah beneran tidak membatalkan puasa ya Bu. Itu jadi diantaranya itu yang membatalkan puasa. Ini puasanya orang awam. Nah, yang kedua adalah puasa orang khusus atau sudah masuk very good, ya, level kedua, puasanya orang khusus. Jadi mereka berpuasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi mereka puasa itu menahan pendengaran dari perkataan yang tidak benar, menahan penglihatan dari melihat hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama, kemudian menahan lisan, tidak ember. Oh ya, tidak ember, tidak asal ceplos gitu. Kadang ada Bu, lah kok kalau bicara begitu Bu nyakitin orang? Ya enggak apa-apa, mulut saya. Merasanya itu mulut saya loh Bu. Hati-hati ya, merasanya itu mulut saya. Padahal ada yang, apa sih yang ada pada diri kita ini semua adalah milik Allah. Satu rambut saja itu milik Allah, apalagi mulut ini. Semua kita ini nggak punya apa-apa Bu. Kalau bahasa Jawa Barat itu manusia mana nusia, maksudnya mana punya kamu nggak punya apa-apa gitu ya. Semua milik Allah. Jadi hati-hati itu, puasa itu jangan berbicara yang tidak benar, ya, ngomel-ngomel. Kebiasaan ngomelnya tidak mau puasa juga. Kebiasaannya marah-marah tidak mau puasa juga gitu. Jadi orang yang khusus puasa ini level kedua masuk ke golongan very good, itu adalah mampu menahan lisan, mampu menahan tangan, kaki. Kok tangan ditahan? Iya, main HP tindis-tindis, kemudian hujat orang. Tuh ya, hati-hati ini tangan Bu, satu jari tetapi bisa berbahaya kepada banyak orang. Men-share berita hoax, kan itu hati-hati ya Bu. Ini tangan. Jadi orang khusus puasa itu tangannya aja dijaga. Megang HP sih megang HP, tapi tidak untuk menyebarkan berita hoax. Ya,
Kan sekarang ibu-ibu kadang-kadang latah, Bu Wid. Iya, berita beneran gimana, Bu? Berita beneran untuk kebaikan boleh, ya, boleh. Tapi walaupun benar, kalau aibnya orang nggak boleh. Hati-hati ya. Saya berbicara benar, memang dia salah itu, tapi tidak usah disebarkan. Cukuplah dari hati ke hati. Ibu kalau mau memberikan nasihat, ya dipanggil bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kata Allah, wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi kalau kita mau mengingatkan orang itu harus dengan bijaksana, dari hati ke hati, dipanggil Bu Widya ya, dikasih duduk, Ibu maaf ya, jangan disebarkan, karena nanti ya ada ayatnya loh. Kalau nyebarkan fitnah, ya. Jadi kalau nyebarkan hoax di sini, mari beribadah, kalau tidak disebarkan nanti akan mendapatkan kerugian. Jangan seperti itu. Mari amalkan ini dan share, sebarkan ke 20 orang. Kalau tidak disebarkan nanti dapat musibah. Bu, kalau lihat di surah Luqman, apa yang akan terjadi besok? Lihat di surah Luqman ayat terakhir ya, Bu. Apa yang akan terjadi besok itu hanya Allah yang tahu. Tidak ada yang tahu. Kok kita gara-gara membaca di medsos, sebarkan, kalau tidak disebarkan akan mendapat musibah. Sebarkan, hati-hati, besok kita dapat musibah. Tahu dari mana? Jangan sembarangan gitu, Bu. Ya, tidak boleh kita menyebarkan lantas mengancam seperti itu. Di awalnya baik, harus banyak zikir, tetapi di akhirnya nanti mendapat musibah. Hanya Allah yang tahu. Nabi saja tidak pernah menyampaikan kalau besok akan terjadi sesuatu. Makanya dalam Al-Quran itu ayyasha'illah, kalau segala sesuatu harus diiringi dengan insya Allah, bukan insya Allah. Ya, shin, ejaan kita sy, sya. Jangan ikut-ikutan. Ini lagi astagfirullahalazim, berarti selama ini saya mengatakan insya Allah, sudah salah total ini. Ya, untuk ejaan sana di daerahnya ya mungkin sya itu so, tapi kalau kita SH itu jadi so, jadi insya Allah. Makanya tetap aja kita konsisten. Jangan dikit-dikit di ini gatal, dapat pahala, padahal dapat dosa. Kenapa? Tidak ada dalilnya. Belum juga tabayun. Ya, makanya segala sesuatu itu harus tabayun. Nah, ini puasa yang khusus itu ini saja dijaga dengan baik ya, dijaga dengan baik. Tangan, kaki, semua anggota badan dijaga dengan baik. Ini level kedua ya. Jadi dari perbuatan dosa atau menahan diri dari hal-hal yang merugikan orang lain. Ya, sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maita fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ingat ya, Bu. Wahai orang yang beriman, ya, jauhilah olehmu buruk sangka, suudzon, negatif thinking. Jauhi. Ini orang yang berpuasa yang khusus, yang very good ini, jauhi olehmu prasangka, buruk sangka. Tidak boleh, jangan-jangan ibu anu begini, jangan-jangan begitu. Tidak boleh jangan-jangan, siapa tahu, boleh jadi. Tidak boleh, itu pertanyaan-pertanyaan yang abstrak, tidak benar. Ya, suudzon, negatif thinking. Ada orang bicara-bicara di sana, terus pas kita lewat, dia lihat kita melirik, pasti dia ngomongin saya. Padahal lagi tersinggung. Padahal ya baper. Baper amat. Si amat saja tidak baper. Makanya gitu-gitu. Padahal dia lagi ngomongin telur naik kira-kira enggak kalau lebaran. Sekarang ibu-ibu sudah sibuk mikirin stoples, mikirin resep kue. Puasanya saja belum gitu ya, nanti belum selesai sudah segala macam dipikirkan. Sekarang yang harus dipikirkan itu kan banyak tadarus, rajin tarwih, qiyamul lail, ya banyak sedekah,
Jangan mikirin lebaran mau masak apa, gordeng kira-kira diganti apa enggak. Jadi pusing itu semuanya. Begitu habis lebaran pusing 7 keliling. Baru puasanya saja 7 hari ya Bu. Gak usah dulu mikirin itu. Sekarang konsen aja dulu itu, supaya kita masuk ke kategori yang kedua, tahu? Amin ya rabbal alamin. Jadi puasanya yang khusus Bu, khusus. Jadi dapat nilainya very good gitu ya, very good. Kemudian yang ketiga adalah puasa orang yang super khusus. Rasa-rasanya saya juga belum sanggup kalau ke tingkat ini ya Bu, level ini. Karena ini adalah level para anbiya, level para as-siddiqin, level para waliullah. Ya, paling tidak kita masuk kedua aja ya Bu ya. Itu saja luar biasa berat perjuangannya, karena itu menahan diri tadi ya Bu. Ya, menahan diri, tidak menggunjing, tidak mencari kesalahan orang, tidak suudon, itu ya dalam surah Al-Hujurat tadi. Jadi ini level yang ketiga adalah level yang paling tinggi. Jadi klasifikasi Imam Al-Ghazali ini saumul khususil khusus. Wah, khusus bil khusus. Ya, ini puasanya orang yang khusus bil khusus. Menahan diri dari maksiat. Maksiat itu bukan hanya pekerjaan berbuat zina ya. Maksiat itu bisa maksiat mata, maksiat telinga, ya Bu ya, maksiat mulut, gitu ya. Pokoknya salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung bagaimana mengendalikan lisannya, ya Bu. Jadi bisa nggak Bu? Coba rasa-rasa 7 hari pedoko kita sudah kurang tidak Bu? Pedoko kita sudah kurang tidak Bu? Baru 7 hari ini, insya Allah ya Bu. Menggunjing kita sudah kurang belum? Marah-marah kita sudah kurang belum Bu? Diusahakan ya Bu. Baru 7 hari kan? 7 hari. Jadi bulan puasa itu kan syahrul fat, dibukakan pintu berkah kebaikan-kebaikan. Kalau kebaikan kita dilipat gandakan, tetapi kalau dosa tetap tidak dilipat gandakan. Hebat itu Allah, Maha Penyayang, Maha Pengasih untuk hamba-hambanya, supaya hamba-hambanya terus berbuat kebaikan tuh Bu. Nah, ini menahan diri dari maksiat, menahan diri dari keduniawiahan. Mereka itu sudah tidak tertarik kepada masalah dunia. Kalau kita ketertarikannya masih besar, ya kan Bu? Masih besar. Sudah punya seragam 5 masih mau juga kan? Ngaku lah. Iya, lihat model baru masih mau ya Bu Widya? Iya. Masih, iya. Saya juga Bu, saya juga ya. Gak apa-apa. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Jadi kalau ibu-ibu itu memang sudah fitrahnya indah Bu, kan Bu ya? Betul. Mau ke sini dandannya luar biasa kan Bu? Kenapa mau disetting? Ya, pokoknya nggak apa-apa, bagus. Rapi itu memang ajaran Islam. An-nadzafatu minal iman, kebersihan, kerapian itu sebagian daripada iman. Jadi ibu-ibu tuh jangan, oh saya sudah tua, jangan nih saya dandan. Nggak boleh. Ya, tambah tua mi dilihat, tambah keriput mi dilihat. Ya, nggak boleh. Yang tua itu fisik loh Bu. Yang tua itu fisik. Tapi kalau jiwa kita, kalau nyawa kita, ruh kita masih tetap muda, nggak pernah tua. Makanya saya kalau ditanya, ibu sudah berapa umurnya? Jangan, sudah tua. Jangan, tambah merungkut sudah tua. Baru berapa ya? Baru berapa ya Bu Wid? Baru 46. Dibalik. Baru 46, iya. Baru 46 dibalik. Jadi berapa? 64. Semangat. Alhamdulillah. Resepnya zikir aja kepada Allah. Jangan nyimpan pedoko. Ya Bu, jangan ngurusin orang lain. Ya, banyak-banyak saja minta sama Allah, evaluasi diri. Dan segala sesuatu jangan dijadikan beban. Kok jadi resep awet muda sih? Ya, nyantai ya Bu ya. Nyantai ya. Jadi ini menahan dari keduniawiahan, tidak terlalu tertarik kepada kehidupan
dunia, masih juga mempergunakan dunia, tetapi bukan satu prioritas, ya. Hubbud dunya, terlalu mencintai dunia. Jadi kemudian lagi menahan hatinya dari keraguan keakhiratan. Jadi begitu yakin akhirat itu akan datang, sehingga dia mempersiapkan diri untuk datangnya hari akhirat. Ya, karena ada mati mah mati aja gitu. Ada yang begitu, Bu. Itu yang mati tidak kembali lagi. Mati mah mati aja. Tidak boleh, harus yakin dalam hati itu, ya. Seperti ini puasa yang ketiga, begitu yakinnya akan datangnya hari akhirat, sehingga dia selalu menjaga, memelihara diri dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjaga diri dari berpikir selain daripada Allah. Jadi hatinya selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah level para nabi, para as-siddiqin, para muqarribin, ya, para waliullah, itu ya, Bu. Jadi inilah ibu-ibu kualitas, tingkatan-tingkatan kualitas orang yang berpuasa. Ya, terima kasih banyak. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa Sultra TV di mana saja Anda berada, akhirnya setelah ini kita bisa diskusi karena pemaparan materi tadi sudah selesai. Ibu-ibu boleh diskusi setelah ini. Jangan kemana-mana, nantikan kami setelah yang satu ini.